Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Karena Allah masih memberikan nikmat Islam, nikmat ibadah kepada kita, ini merupakan nikmat yang paling patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita, Allah berkenan terus menambah nikmat Islam ini kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada umat yang istiqomah di sunnah beliau. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang kerja langit ya. Kerja langit yang pertama sudah ada 10 kerja langit. 2 sudah kita bahas. Ya, kerja langit yang pertama itu adalah ibadah mahdoh kita. Ibadah mahdoh itu ya sholat, ibadah hablum minallah bahasa kita. Ya sholat, ya puasa, ya zikir, baca Quran, ya haji, umroh, termasuk zakat. Itu juga hablum minallah walaupun efeknya hablum minannas. Itu semua ibadah-ibadah mahdoh yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengerjakannya. Itu semua adalah kerja-kerja langit, kerja-kerja hati, kerja-kerja rohani yang akan menghasilkan energi, kita bilang, yang akan menghasilkan energi atau menyerap energi ilahi bahasa kita. Jadi yang membuat rohani kita semakin kuat, rohani kita semakin hebat. Bagian dari latihan-latihan yang mesti kita lakukan. Tapi ibadah bukan semata-mata fikihnya doang yang kita kerjakan, tetap harus fikihnya ada, tapi yang jauh lebih penting yang di dalam, tentang kekhusyuannya, keikhlasannya, kualitasnya, itu yang mesti juga harus kita perbaiki. Nah kemudian kerja langit yang kedua itu adalah doa. Doa itu juga akan menjadi kerja langit, akan menjadi kerja rohani kalau syarat ketentuannya berlaku bahasa kita. Ya, jadi gitu. Kalau kita bisa doanya itu, mengapa doa itu setelah ibadah? Karena doa itu adalah ibadah. Jadi pada hakikatnya doa itu juga ibadah. Nah, saya katakan kemarin bahwa banyak orang yang ini mengulang sedikit, banyak orang yang salah dalam persepsi. Ya, doa itu memang zahirnya meminta kepada Allah, ya, meminta. Tapi hakikatnya doa itu adalah ibadah. Jadi gitu, hakikatnya doa itu ibadah. Nah karena selama ini kita banyak mengedepankan memintanya, akhirnya nanti efeknya, akibatnya menjadi menuntut. Nah itu yang saya bilang tadi agak berbahaya, menjadi menuntut, ya, meminta menjadi menuntut. Akhirnya menjadi seolah-olah memaksa. Nah ini yang parahnya nanti ketika Allah tidak kabulkan atau belum kabulkan sesuai dengan versi dia. Versi kita kan yang namanya dikabulkan doa itu kan diminta A dikasih A dalam waktu cepat. Nah, itu kan dikabulkan begitu maksud kita. Ya, minta mobil, dikabulkan tuh dikasih mobil sesuai dengan permintaan kita dalam waktu yang cepat. Nah, itulah dimaksud dengan pengabulan bahasa kitanya.
Padahal kalau kita bahas hakikat lagi, yang namanya qabul itu bukan diberikan apa yang kita minta, tapi yang namanya qabul itu hakikatnya diterima. Begitu doa kita diterima, itulah tujuannya. Perkara bagaimana diberikannya itu urusan lain. Ini akan kita bahas sedikit nanti di ujung. Nah, jadi karena menuntut, bahkan kesannya memaksa, akhirnya kalau nggak diberikan sesuai dengan harapan versi dianya, akhirnya jadi pundung, marah, ngambek. Kalau marah sama orang, kita bisa lari kemana, bisa pergi kemana. Bisa kita cari orang lain yang bisa membantu kita, yang bisa memenuhi harapan kita. Kalau ngambeknya sama Allah, mau kemana kita lari? Buminya bumi Allah, langitnya langit Allah, rezekinya rezeki Allah. Mari kemana kita? Begitu. Mau di atas bumi, buminya Allah, mau ke dalam bumi juga, ya bumi Allah juga. Mau naik ke angkasa sana, ya langitnya Allah juga. Mau lari kemana? Fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Kata Allah. Fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Kalau ngambek sama istri masih bisa dari istri lain. Ngambek sama suami masih bisa, mungkin cari suami yang lain. Ngambek sama presiden ini bisa cari presiden lain. Misal, gak ada hubungan dengan politik. Tapi ngambek sama Allah, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Kata Allah, fa aina tadhhabun? Lari kemana? Nah, jadi gitu. Nah, jadi akhirnya karena ngambek, akhirnya banyak orang yang akhirnya putus asa dalam berdoa, berhenti berdoa. Yang parah lagi berhenti ibadah. Saya udah capek sholat, saya sudah capek puasa, saya sudah ngaji, saya sudah cari ilmu agama, pengajian-pengajian gini, kok doa-doa saya belum dikabulkan, akhirnya berhenti ibadah. Bahkan yang parahnya itu berhenti beriman. Ada orang berhenti beriman, ngambek sama Allah, berhenti beriman. Tuh ada yang kafir-kafir, murtad itu, begitu tuh banyak. Akhirnya ngambek. Ya, hidupnya mungkin sengsara, akhirnya ngambek sama Allah. Ada orang nawarkan beberapa gelintir dunia, ya dia akhirnya ngambek sama Allah. Baguslah orang tua yang memperhatikan saya, ya udah aku beriman sama orang itu aja. Jadi budak orang itulah dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada orang sakit, nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobat, nggak sembuh-sembuh, udah berdoa nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada yang nawarkan, nah, kau bisa menyembuhkan dia, tapi kau syaratnya keluar dari Islam. Ya, akhirnya dia bisa keluar dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Balik kepada kaji kita. Nah, atau juga mungkin ya kedukun-dukun itu kan pada hakikatnya kan keluar dari Islam karena dia melakukan perbuatan kemusyrikan. Kita mau kemusyrikan itu langsung rusak iman kita. Balik pada kaji kita. Nah, karena kita memahami doa itu adalah zahirnya doang, meminta, akhirnya menuntut, terkesan, nanti bisa memaksa. Pertanyaannya siapa elo nuntut Tuhan? Siapa elo? Maksa-maksa Allah. Siapa kita? Kalau dikasih hidup aja udah syukur. Kalau dikasih seluruh fasilitas nikmat aja udah syukur. Mau apa lagi? Mau nuntut pula lagi. Nah, kira-kira gitulah bahasa kasarnya. Tapi kan Allah tidak begitu. Ya, kecuali pada suatu tes tertentu ya boleh saja. Tapi ini hanya orang-orang yang dekat banget sama Allah yang boleh maksa-maksa. Nabi Muhammad pernah ketika perang Badar doanya, ya Allah kalau kau tak menangkan kami hari ini, lam tu'bad fil ardi abadan. Kan kesannya ngancam tuh. Gak ada yang bisa nyembah kau lagi di muka bumi ini. Kalau kau tak menangkan kami di perang Badar ini. Itu boleh. Siapa? Nabi dekat sama Allah, boleh. Kita yang memaksa-maksa, ya Allah kalau kau tak penuh ini, tak mau kau beriman sama aku. Ya tak usah, kata Allah. Faman sa'a falyu'min. Kalau kau mau silakan kau beriman. Faman sa'a falyakfur, kata Allah. Kalau mau kafir kalian. Gak ada urusan dengan aku. Jadi iman dan kafir itu terserah kau, kata Allah. Toh nanti yang kau beriman mendapat manfaatnya dirimu, ketika kau kafir pun kau mendapat. Ini dalam surat Al-Kahfi. Faman sa'a wal haqqu mir rabbikum
Kebenaran itu dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Siapa yang beriman silakan beriman. Wa yakfur, kalau saya mau kafir, falyakfur, silakan kafir. Cuma resikonya inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suraiquha wa yastaghithu yughathu bima'in yaqulu bisa syarab saat murtafaqa. Kalau kau kafir zalim, ya ini balasannya. Kalau kau beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Kau menjadi orang beriman pun dan kau beramal soleh, kau akan dapatkan pahala yang terbaik. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim anhar, dan seterusnya. Berapa surga? Ya terserah kamu, kata Allah. Balik pada kita. Ya, jadi mulai sekarang doa itu mari hakikat. Hakikat doa apa? Hakikat doa itu adalah ibadah. Sesuatu disebut ibadah, kunci utamanya dua. Satu, kerjakan dengan ikhlas, mencari ridho Allah. Yang kedua, kerjakan karena perintah. Ibadah begitu, Pak. Karena Allah saja kau kerjakan, tapi karena tidak diperintahkan Allah nggak jadi ibadah juga. Ya walaupun nanti turunannya perintah Nabi sama, karena Nabi pun utusan Allah. Apa yang diperintahkan Nabi itu kan atas perintah Allah juga. Jadi suatu dikatakan ibadah kalau satu apa dikerjakan lillahi ta'ala atau libtigha'i mardatillah atau libtigha'i wajhillah, mencari itu Allah, cari rahmatnya. Yang kedua kau kerjakan karena perintah Allah, baru dia jadi ibadah. Nah sama, kenapa kau berdoa? Tujuan doanya mencari ridho Allah. Kenapanya? Karena perintah Allah. Betul, iya kita kepengen, betul ya, kita kepengen ini, kita minta ini, kita disuruh Allah minta apa? Jadi kita minta ini karena disuruh Allah minta, makanya kita minta. Makanya kita minta pun kan sesuai dengan petunjuk Allah juga, minta yang baik-baik kata Allah. Maka diajari kita minta. Maka dalam Al-Quran itu diajarkan doa-doanya. Apa isi doa? Begitu juga Nabi mengajarkan doa-doa. Nanti kita diajar, minta itu jangan sembarangan. Nih, aku kasih tahu minta yang bagus-bagus. Yang paling top, minta yang paling top tuh Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang paling top tuh. Enggak ada yang lebih top daripada itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling top. Maka semua doa kamu harus kamu ikat di doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah semua paling top di situ. Apa aja udah ada di situ. Makanya digunakan kata-kata hasanatan. Bukan kalimat al-hasanah. Belajar bahasa Arab, Rabbana atina hasanah itu kebaikan apa saja. Tidak spesifik. Apa namanya? Tidak spesifik tertentu. Di dunia. Hasanah di akhirat pun demikian, lebih hebat lagi daripada hasanah yang di dunia. Kalau pakai al-hasanah itu kebaikan yang sifatnya spesifik, ini enggak apa saja. Tapi tetap yang hasanah. Yang bendanya baik, caranya baik, efeknya baik. Saya bilang tadi. Ya namanya hasanah itu, ya bendanya sendiri itu baik. Yang kedua caranya pun baik. Bisa jadi bendanya baik, caranya nggak baik, nggak hasanah juga. Efeknya pun baik juga. Baik pun nanti efek akhirat atau efek ruhaninya. Jadi efek jasmaninya pun maupun efek ruhaninya. Makanya kalau makan itu benda itu sudah halalan, thayyiban, bukannya halal saja, tapi juga thayyib. Begitu. Bahkan dalam konteks makanan ya jangan berlebih-lebihan. Sampai begitu. Karena kalau begitu walaupun dia hasanah, begitu berlebihan menjadi enggak hasanah lagi. Walaupun dia halal, walaupun dia thayyib. Ini air nih, bismillah nih ya. Ini halal, thayyib. Minum bismillah. Segitu doang. Tapi kalau 3 galon gua minum langsung, nah kok bisa mati, tenggelam dengan air kita. Jadi begitu Pak. Jadi kita berdoa ini tujuannya mencari ridho Allah. Karena ibadah. Yang kedua karena menjalankan perintah. Asik begini Pak. Nanti baru saya rangkai. Nanti apa hubungan dengan takdir? Nah ini sedikit mau takdir gitu. Apa hubungan dengan takdir?
Ini udah paling mudah sangkutannya kalau udah begini. Kalau kita belajar ilmunya hakikat ini paling mudah. Selama ini kita tidak belajar begini atau tidak paham begini. Akhirnya kita mengadu antara doa nggak nyambung. Di satu sisi sudah takdir ditentukan di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam diri kita. Di satu sisi suruh berdoa. Ini kan jaka sembung makan permen. Betul atau betul? Iya kan? Untuk apa berdoa kalau semua sudah? Untuk apa berdoa kalau semua sudah ditentukan? Untuk apa? Kan gitu. Bagi orang yang pakai ini nih. Makanya belajar takdir itu jangan pakai ini, nggak akan nyampe otak kau. Nah, itu bahasa kasarnya itu, Pak. Nggak nyampe otak kita, Pak. Baca takdir. Ilmu Allah itu begitu luas. Jangankan perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah yang nggak ada apa namanya, nggak ada beda tingkatan jauhnya itu. Ini antar manusia aja, anak SD dengan profesor, coba bandingkan. Anak SD, ilmu anak SD dengan ilmu profesor. Berapa tingkatan itu? Kita bikinlah, ya anak SD itu tingkatan A, profesor itu tingkatan Z. Kan bisa kita bikin begitu. Kalau kita pakai IQ atau kita pakai ilmu bisa kita ukur. Kalau manusia sama Allah nggak bisa kita ukurnya, nggak ada perbandingannya. Makanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa salah satu arti walam yakul lahu kufuwan? Tidak bisa kau bandingkan. Nah, kira-kira gitu. Nggak ada kau bisa perbandingan. Kalau 1 sama 10 bisa dibandingkan, 1 100 bisa bandingkan, 1 1000 bisa dibandingkan. Allah mah nggak ada bisa kita bandingkan, nggak bisa pembandingnya. Tapi kalau profesor sama SD bisa kita bandingkan. Anak SD misalnya levelnya 1, profesor levelnya 1000, buatlah perbandingannya 1 dengan 1000. Nah ini perbandingan manusia. Pertanyaan, ilmu profesor nyampe nggak mana-mana? Anak SD coba ajarkan, nggak usah jauh profesor lah, kuliah aja ajarkan ilmu kalkulus anak SD, mabuk-mabuk tuh. Masa jauh-jauh kita bicara diferensial, apalagi yang di atasnya lagi. Kalau bicara tingkat itu saja. Anak SD itu nggak apa maksudnya kalkulus, Pak Guru. Nggak nyampe ilmunya. Kita ajarkan mabok. Itu aja antar manusia gitu loh. Anak SD nggak nyambung sama ilmu orang yang level ini. Mau pula kita bandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah yang unlimited, nggak ada batas dan perbandingan. Maka salah satu maksud walam yakul lahu kufuwan itu tidak bisa kau perbandingkan. Nah, itu maksudnya gitu. Kalau masih bisa dibandingkan itu belum. Jadi bukan hanya sebanding, Pak, diperbandingkan pun nggak bisa. Kekuatan kita berapa kali kekuatan Allah, berapa kali kekuatan kita ya. Kalau bisa kau bandingkan itu berarti belum. 1 banding 100 loh, nggak bisa kau bandingkan, nggak bisa kita banding. Nah balik pada kita itu makanya ilmu takdir itu kan seolah-olah nggak nyambung. Tapi kalau kita masuk pada ilmu hakikat selesai. Yang saya bilang kemarin, urusan pengabulan doa seperti apa bentuknya, bagaimana dikasihnya, kapan dikasihnya, di manakah dikasihnya, urusan siapa? Urusan Allah. Bukan bab kau. Bab kau disuruh apa? Kerjakan perintah, kan bisa bilang. Kalau ibadah itu kan gitu. Kita kerjakan kerjakan karena disuruh Allah. Ya kan disuruh doa, ya doa. Di dalam memahami takdir itu gitu, Pak. Ya, jadi urusan bagaimana takdir turun, seperti apa bentuknya, kapan turunnya, dengan penetapannya, urusan siapa? None of your business. Nggak nyampe otak kita memahami. Urusan kita apa? Kau disuruh ibadah, kau kerjakan. Urusan kau apa? Kau disuruh berdoa, kau berdoa. Kau disuruh apa? Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Kalau kau dapat, karena hidup ini ujian, kalau kau dapat enak, apa perintahnya? Bersabar, bersyukur. Kalau kau tak dapat enak, bersabar. Jadi urusan kita kerjakan perintah. Jadi kalau bahasa saya bilang kemarin ke dosen, urusan bikin soal itu urusan dosen, urusan murid mahasiswa ngerjain soal. Jangan kau pikirkan bagaimana cara dosen bikin soal, nggak nyampe kita. Guru dikasih ngasih ujian sama murid, sibuk muridnya gimana cara guru ini bikin soal, tapi nggak dijawab. Tiba-tiba habis selesai. Dia lulus gara-gara ujian atau gara-gara tidak mengerjakan ujian? Nah, anak ini nggak lulus gara-gara ujian, dikasih ujian atau gara-gara tidak mengerjakan ujian?
Ya gara-gara nggak ngerjain ujian. Maka saya bilang dari dulu juga, kembali sedikit kita belajar apa? Kenapa Allah biarkan peperangan ini terus terjadi? Kita udah berdoa nih, ya Allah ini kan harusnya Israel udah harus dihajar habis, harus digeram-geram kita nih kan. Tapi kenapa masih dibiarin terus sama Allah? Kenapa Allah turun tangan? Habisin terus tuh, kan maunya kita. Yang serba terbatas ilmu ini, maunya kita. Udah berdoa tuh, berapa miliar orang berdoa, ya Allah hancurkan Israel, Allah ahli wa damir kufar Israel, doa kita. Mazikum kullamu mazak, nah begitu doanya, hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi kagak, masih begitu terus, eksis terus tuh. Apakah doa kita tidak dikabul? Kabul, tapi timingnya itu kapan dan bagaimana itu none of your business. Allah Maha tahu kapan yang terbaik. Hasanahnya kapan tuh Allah tahu. Dan bagaimana bentuk pengabulannya. Kenapa nggak turun tangan? Kan banyak orang kayak gini Pak. Akhirnya jadi orang-orang ateis itu kan gara-gara banyak ateis itu kan gara-gara begitu. Kalau Tuhan Maha baik, kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi? Kenapa nggak dicegah saja? Karena Dia Maha Pengasih, padahal Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul Allah Maha Pengasih, tapi Allah Maha Ilmu, Maha Alim, Maha Hakim. Itu hebatnya agama kita. Allah punya sifat yang sempurna, bukan hanya Rahman Rahim, tapi Dia juga adil, Dia Hakim, Dia Alim, Dia Fatah, Dia Rozak. Sifat-sifat yang mulia itu Asmaul Husna. Bukan hanya Rahman, Ar-Rahim, tapi Dia juga Alim, Dia juga Hakim. Ya macam kita lah, emang kalau sayang sama anak, semua diminta anak kita kasih langsung. Anak kita masih kecil, minta mobil, kasih mobil. Enggak, itu aja kita gitu. Gimana Allah Subhanahu Wa Taala? Ya walaupun ada juga orang tua yang gila itu kan, anaknya minta ini kasih habis itu mati anaknya kan, tahan. Kenapa Allah biarkan? Tidak dicegah saja. Ya kan kemarin saya bilang hidup ini ujian. Yang nama ujian kan tolong kan ujian itu kan saya bilang kemarin minimal ada 4 Pak. Ujian perintah, ujian larangan, ujian enak, ujian enggak enak. Ini yang topnya 4, walaupun ada ujian-ujian yang lain, tapi topnya 4 itu. Ya, topnya ujian apa? Ujian perintah, ujian. Jadi perintah larangan itu ujian, Pak. Kalau diperintahkan kita kerjakan, kau lulus ujian. Kalau diperintahkan kau tak kau kerjakan, ya kau gak lulus. Kedua larangan. Kalau dilarang kau kerjakan, kau tak lulus. Kalau dilarang kau tinggalkan, kau lulus. Yang ketiga, ujian ketiga apa? Ujian enak. Kalau ujian enak, apa perintahnya kata Allah? Kalau kau dapat ujian enak, apa perintahnya? Kau bersyukur, lulus kamu, lulus kita. Kalau diuji tak enak, ya kau sabar. Perintahnya kalau kau dapat tak enak, kau sabar. Ini tugas kita. Mengerjakan perintah. Bagaimana takdir diatur Allah, bagaimana turun, urusan siapa? Urusan Allah. Enggak, apa sih kau bisa gitu ya? Jangan kau pikirkan, kau kerjakan perintah. Lulus kau. Sama kayak yang tadi. Ada guru, nengok anaknya ujian kan, yang ngasih ujian kan guru kasih. Terus gurunya ngelihat jawaban muridnya. Kan kita sering gitu Pak, jadi guru nengok. Kita tahu jawaban murid itu salah, kita betulin. Salah tuh, jangan itu kau bikin gitu. Bu, ada guru nengok jawaban muridnya, lagi ujian, tengoknya salah murid itu jawab, dibetulin ya? Coba jawab, dibetulinnya nggak? Dibetulinnya nggak? Kenapa? Ujian. Kisi-kisi sudah dikasih. Betul. Jawaban soal kisi yang sudah dikasih. Kisi-kisi soalnya, kisi-kisi jawabannya sudah dikasih sama guru. Sama hidup kita. Kisi-kisi soal hidup dikasih, ujian itu. Kisi-kisi jawaban hidup pun dikasih. Nah pas ujian ya kau kata ya sudah. Walaupun guru itu tahu sudah ini karena ini ujian. Makanya Allah kasih gak apa-apa. Cuman hebatnya ujian Allah ini, kertas itu dikumpul kalau kita sudah mati, itu baru dikumpul kertas jawabannya. Selama belum diuji masih bisa diperbaiki ujian itu jawabannya. Hari ini kita jawab ujiannya A. Oh ternyata, ini salah nih. Besok masih mikir lagi, bisa B. Atau kalau jawabannya esai, ya bisa kita perbaiki. Tapi kita masih gitu. Selama masih ingat masih bisa apakah kalau salah diperbaiki, kalau udah baik ditambah baik, kalau masih bisa. Oh ini ternyata jawabannya harusnya 10 halaman.
Kita hari ini baru bikin 2 halaman. 2 bulan lagi tambah 3 halaman. 10 bulan lagi tambah 5 halaman. Pas kita mau mati jadi 10 halaman. Bisa begitu. Dan benar jawabannya. Tapi begitu sudah dikumpul kertas ujian, selesai, tidak ada perbaikan lagi. Apa? Mati. Meninggal. Itu ujian. Ya Allah biarkan. Karena semua hidup ini ujian. Nah, balik kepada yang tadi. Jadi urusan kita apa? Kalau dapat takdir gimana? Jadi diperintahkan, disuruh doa. Kenapa kau doa? Ya disuruh Allah berdoa, ya berdoa. Kagak ada urusan gimana dengan takdirnya. Urusan Allah lagi itu urusannya. Urusan kau berdoa. Begitu takdir yang enak, apa urusan kamu? Responnya, kau bersyukur. Begitu kau dapat takdir tak enak, apa responmu? Sabar. Kan sama, ngapain kita beramal? Mengapa kita bekerja kalau semua sudah ditentukan? Gak ada urusan itu. Urusan takdir, urusan Allah. Kau disuruh kerja sama Allah. Kau disuruh kerja, kau suruh berdoa. Ngapain kita beramal? Kalau semua udah ditentukan, kan saya orang bingung gitu. Kan ada juga kan? Ngapain beramal lagi? Untuk apa kita sholat? Kalau kita sudah tahu nanti ujungnya, apakah surga atau neraka? Urusan itu bukan urusan kau, itu urusan Allah. Urusan kau, disuruh sholat, kau sholat. Disuruh zakat, kau berzakat. Begitu. Kalau semua ditentukan oleh Allah, kalau kenapa maling itu mesti berdosa lagi dia? Orang dia berbuat itu juga atas takdirnya Tuhan. Nah, kan? Sering tuh logika gitu. Kau disuruh nggak tinggalkan dia? Kau tinggalkan. Kalau kau tinggalkan, kau lulus. Kalau kau kerjakan, kau ya walaupun masih ada perbaikan, tobat, perbaikan 1, tobat 2, kerjain lagi, ya salah lagi, tobat lagi, perbaikan 2, dan sudah ada masalah sama Allah. Masih diberi kesempatan. Kecuali kalau sudah ajal pun nanti masih ada juga perbaikan. Bisa anak-anakmu memperbaiki. Namanya apa? Anak yang soleh, doanya bisa. Kau kurang-kurang sikit, masih bisa. Itu hebatnya agama kita. Masih ada sedekah jariyahmu, bisa nambah. Masih ada ilmu yang bermanfaat, masih bisa nambah. Masih ada musoleh, bisa nambah. Masih ada orang yang mendoakan kau, masih bisa nambah. Itu hebatnya. Kalau dalam ujian kan gak ada lagi. Terus di akhirat masih ada syafaat. Nah, itu hebatnya baiknya Allah. Disitulah rahman rahimnya Allah gitu loh. Kalau kau bikin kebaikan dikali 10 minimal, bisa kali 100, kali 700, itulah rahimnya Allah. Kalau kau bikin dosa, kau bikin 1, kau dapat 1. Bahkan bisa dihapuskan kalau kau bertobat. Kan di situ rahman rahimnya Allah gitu. Tapi keadilannya harus tetap ada. Jadi balik pada tadi. Jadi urusan takdir, bagaimananya, kapannya, seperti apa, betulnya urusan siapa? Biar serahkan urusan Allah sama Allah. Sama tadi, urusan doa, urusan siapa? Kita. Urusan ibadah, urusan siapa? Kita. Urusan mengerjakan perintah, urusan siapa? Kita. Meninggalkan larangan, urusan siapa? Kita. Sudah. Serahkan sama Allah, urusan Allah. Jangan kau pikirkan. Karena yang belum nyampe akal kita. Dan kok dijelaskan nggak nyampe itu. Makanya Pak, iman kepada takdir ini iman tertinggi. Tertinggi Pak. Makanya yang ke-6 tertinggi. Iman kepada Allah yang pertama, kepada malaikat yang kedua, kepada kitab yang ketiga, kepada rasul yang keempat, kepada hari kiamat yang kelima, hari akhirat. Ini Pak, iman yang 5 ini semua bisa masuk akal. Bisa masuk akal. Iman kepada Allah bisa kita. Oh ya, Tuhan itu ya harus ada. Kalau enggak ya bagaimana alamnya ada. Tuhan itu harus tunggal, harus esa. Karena kalau dia 2 ya nggak terjadi, Allah diberantem Tuhannya, gelut dia nanti. Salah satunya bumi ini jadi kayak gini kan karena Tuhannya 1. Kalau Tuhan 2 nggak mungkin begini bumi jadinya. Kenapa? Akan gelut. Aku maunya bumi gini, nggak. Karena aku mau kayak gitu, nggak akan jadi bumi kayak gini. Kau mau kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Aku mau kayak gini kata Tuhan yang lain. Beradu nggak jadi bumi kayak gini Pak. Kan akal nggak nyampe. Dia maha perkasa, iya dong. Tuhan harus perkasa dong. Tuhan harus maha penyayang. Tuhan harus nggak boleh punya kekurangan. Harus maha sempurna. Akal nyampe, betul nggak? Nyampe. Malaikat juga dijelaskan. Akal kita nyampe. Semua ini tugas-tugas. Malaikat itu adalah hamba Allah juga. Dia punya tugas sama seperti manusia ada tugasnya. Ya, dia punya tugas juga. Tugasnya ini, tugas ini. Dia bukan pembantu, tapi dia adalah hamba yang diberi tugas oleh Allah. Nyampe akal kita. Apa lagi? Kitab, ya jelas dong.
Tuhan nggak bisa berhubungan langsung dengan manusia karena sangat hebatnya dia. Karena kalau berhubungan hancur kita. Makanya supaya bisa berhubungan dia turunkan kita untuk ngasih tahu, membimbing kita. Untuk ngajarin kitab dia turunkan Rasul. Masuk akal nggak Pak? Dapat kita cerna. Apa gunanya akhirat? Maksudnya kalau nggak ada akhirat terus kebaikan nggak semua kita rasakan di sini. Apanya? Balasannya. Keburukan juga tidak semua sini bisa kita dibalas. Bagaimana bajingan-bajingan yang bikin zalim itu terus dia mati? Siapa yang membalasnya? Kita nggak sempat balas yang dizalimi kita. Kapan? Oh, makanya harus ada hari pembalasan. Membalas segala kebaikan yang dikerjakan manusia dengan sempurna dan membalas segala kejahatan manusia secara sempurna. Betul, ada keadilan. Oh ya, nyampe akal kita. Tapi begitu bicara takdir, ini nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Disuruh kerja, disuruh doa, disuruh beramal. Sementara semua sudah ditentukan. Apa kalau gitu? Itu apa? Ini. Makanya iman tertinggi itu iman kepada takdir. Karena ini kita nggak nyampe. Ngapain disuruh ibadah kalau gitu? Ngapain disuruh beramal soalnya? Ngapain disuruh doa? Ngapain disuruh kerja? Kalau udah segini takdir rezekinya, ngapain gua kerja? Akal nggak nyampe. Makanya kata Nabi, hakikat iman itu terletak pada takdir itu sebenarnya. Kan itu akal kita nggak nyampe. 1-5 akal nyampe. Begitu. Makanya saya bilang tadi, begitu kita masuk ke daha kali sami'na. Untuk apa kau kerja? Ingat kemarin, karena disuruh Allah. Untuk apa kau nikah? Disuruh Allah. Kenapa kau sholat? Disuruh Allah. Kenapa kau doa? Disuruh Allah. Kenapa kau jangan menjauhi zina? Dilarang Allah. Kenapa kau jangan zalimi? Dilarang Allah. Jadi tugas kita apa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Disuruh berdoa ya berdoa. Memang ada harapan kita, tapi itu karena perintah sudah jadi lebih aman hidup ini. Asik. Paham ya? Jadi silahkan berdoa, urusan berdoa, urusan kita. Tapi urusan bagaimana pengabulan, kapannya, di mananya, seperti apa bentuknya, urusan Allah. Makanya dibilang apa? Doa itu ibadah. Karena ibadah satu harus ikhlas. Ikhlas saja ya Allah, aku ikhlas, aku doa. Ini kan aku cari ridho, bukan pengen kau kasih yang itu. Karena belum tentu yang ku minta itu, baik ya Allah. Aku cari ridho, itu yang jelas the best. Yang paling ku minta dari engkau itu ya Allah adalah rahmatmu, ridhomu itu yang ku minta. Begitu. Kalau yang rempah-rempah dunia ini, syukur ya Allah aku kasih. Kalau memang baik, kalau tak tahu usahaku nggak apa-apa ya Allah. Itu kalau betul. Tapi ya juga kasih juga lah ya Allah, kan gak pengen juga. Yang kedua ya Allah, aku berdoa ini karena menjalankan kau suruh aku berdoa, aku berdoa. Jadi, nah ini itulah saya bilang. Terus kemarin ya, jadi syarat yang namanya agar dia menjadi kekuatan rohani yang tadi. Tapi orang rajin berdoa, kalau tidak ikhlas Pak, nggak akan jadi kekuatan rohani. Biar doanya banyak. Ya tadi yang jadi justru malah menggerogoti iman. Bukan malah doanya menambah iman, tapi malah bisa menggerogoti iman. Kenapa tadi? Karena dia menuntut, meminta, karena memaksa. Akhirnya menggerogoti, begitu dia nggak dapat sesuai dengan permintaannya, akhirnya menjadi pundung, ngambek. Kalau justru malah merusak iman itu. Bukan menambah kekuatan rohani, justru malah. Jadi kalau mau doa itu menambah kekuatan rohani kita, menambah kekuatan jiwa kita, lakukan dengan penuh ikhlas. Yang kedua tambahan kemarin, lakukan dengan penuh yakin. Tapi kan harus ikhlasnya. Makanya tambahan satu yakin. Di satu sisi memang kita minta, dan satu sisi kita dibilang ya terserah Allah, tapi harus yakin. Jangan sampai nggak yakin, harus yakin kata Allah. Walaupun itu memang kuasaku, tapi kau tetap harus yakin. Dari mana Nabi bilang begitu? Minta. Perintahnya apa? Berdoa, di samping berdoa penuh ikhlas dan perintah yang kedua berdoalah dengan penuh yakin. Nabi bilang begitu.
Bunyinya gimana? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillahi. Berdoa kepada Allah dan kau yakin doa kau dikabulkan. Kenapa Allah nggak mengabulkan doa? Ini kata-kata kabul, layak balu doa, tidak mengabulkan doa. Apa arti kabul? Apa arti kabul, Pak? Diterima, bukan dia, Pak. Tadi kan, yang penting Allah terima. Karena bagaimana dikasih maksudnya? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa yang hati yang tidak serius? Jadi begitu. Nah, bisa saja kita sudah ikhlas, Pak. Kau berdoa ikhlas ya. Terus apa? Menjaga, tapi apa nggak yakin? Ya ikhlas, ya udah nggak dikabulkan nggak apa-apa, nggak ngapain. Nah, nggak gitu juga, men. Nggak gitu juga. Kan gara-gara mentang-mentang mengerjakan perintah dan mencari doa, akhirnya menjadi tidak apa? Tidak apa? Tidak yakin, kan bisa saja. Enggak, jangan, kau harus yakin, tetap. Walaupun urusan pengabul, yakin aku mengabulkan, yakin aku mampu mengabulkan, yakin yang kuberikan pasti yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi yakin apa? Yakin Allah akan mengabulkannya karena janjinya memang apa? Berdoalah pasti kukabulkan. Yakin kedua, yakin Allah mampu mengabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, yakin kita apa tadi? Yang ketiga, yakin yang dikasih Allah pasti yang terbaik. Terbaik waktunya, terbaik tempatnya, terbaik semua. Nah, itu harus yakin. Nah, selesai bab ini tambahan yang kemarin. Jadi itu hubungannya antara doa dan takdir. Paham ya? Sekarang mau saya lagi. Kalau anak kita nanya ya kan, ngapain sih? Nah, hidup itu ujian, nak. Tadi suruh ini sudah, harusnya kau pikirin nggak nyampe. Jangankan kau, papa pun nggak nyampe. Gitu kan? Harusnya begitu. Oh iya, suruh Allah kita berdoa ya sudah. Kalau yang jahat kau tinggalkan, yang baik kau kerjakan. Kalau dikasih nikmat, walaupun nikmat itu datang dari Allah ya kau syukuri. Walaupun musibah datang juga ya kau bersabar. Nah, masuk kita kepada poin yang ketiga. Yang kemarin saya katakan. Ya, kerja langit yang ketiga itu adalah taat. Nah, ini lanjutan dari sini Pak, ini lanjutan dari yang dua ini taat. Karena orang kalau sudah bagus ibadahnya, doa tadi apa, dia muncul akan apa? Akan muncul rasa taat tadi. Jadi setiap kita menjalankan perintah Allah, pada hakikatnya itu kita mengerjakan kekuatan langit, Pak, usaha langit. Walaupun mungkin itu berat. Contoh, ketika kita bekerja, kita taat saja kerjanya. Ya, kan taat saja kerja. Disuruh Allah cari yang halal, yang thayyib, yang haram tinggalkan, yang buruk tinggalkan, taat saja. Walaupun awalnya berat, aturan yang Allah berikan, taat, maksudnya taat aturan ya. Aturan yang Allah diberikan nih, pada hakikatnya ngejagain kita. Baik menjaga jasmani kita, justru yang paling hebat itu adalah menjaga ruhani. Jadi gitu. Jadi aturan Allah, atau istilah kita syariat Allah dalam arti hukum selama ini, itu artinya apa? Menjaga manusia. Menjaga apanya? Menjaga fisiknya dan menjaga ruhaninya. Karena aturan adalah menjaga kita, ya sudah kerjakan. Kalau kau kerjakan, kau terjaga. Kalau kau tidak kerjakan, ya kau tidak terjaga. Artinya bisa celaka. Aturan kan dibikin gitu, Pak. Gak usah jauh lah aturan. Termasuk aturan di pinggir jalan ada rambu-rambu itu kan ngejagain kita. Belok kanan, jangan lampu merah kau berhenti. Gunanya kau berhenti lampu merah, kenapa? Karena begitu kau di merah di sana hijau. Kalau kau jalan sana kau ditabrakan, kan gitu. Gunanya aturan rambu-rambu itu kan ngejagain kita. Nah, dalam konteks syariat, dalam konteks hukum Allah, menjaga apa? Menjaga jasmani kita dengan segala macam bentuk dan unsurnya, dan menjaga ruhani kita dengan segala bentuk dan unsurnya. Yang saya bilang kemarin, ya. Jadi gitu, mengapa kita dilarang minum khamar? Minum khamar itu akal kita nyampe, itu supaya badan kita jangan rusak, akal kita jangan rusak. Mengapa kita dilarang berzina? Karena itu juga menjaga keturunan, menjaga fisik juga, menjaga keturunan kita. Itu secara fisik.
Mengapa kita jangan riba? Mengapa kita harus tinggalkan kezaliman? Karena itu merusak. Tapi kan kadang ada larangan yang akal nggak nyampe, Pak. Kenapa dilarang minum tangan kiri? Ada yang rusak nggak? Air ini kalau saya minum pakai tangan kiri ada yang rusak. Secara kimiawi rusak. Secara fisikawi rusak. Ada yang berubah bentuknya? Ada zat kimia yang berubah? Tidak. Akal nggak nyampe. Nah, jadi ada akal-akal yang nggak nyampe. Ya, jangan-jangan yang dijaga itu rohaninya. Kalau kau pakai Bismillah, pakai tangan kanan, duduk. Habis itu kau Alhamdulillah, mewakili saja ya. Jadi bapak ibu-ibu di sana. Ini contoh saja, tapi sekalian gitu. Barokah di rohani kita. Fisik tidak berubah, zatnya secara kasat mata tidak berubah kiami, tapi apa? Yang berubah itu maknawinya, hakikat air ini berubah, menjadi lebih baik, cocok dengan rohani kita. Nah ini akal nggak nyampe. Makanya bagi orang-orang yang apa itu mengapa Pak binatang itu kenapa harus disembelih? Kalau disembelih itu betul, secara kimiawi itu bisa dibedakan. Binatang yang disembelih dengan yang tidak disembelih itu bisa beda Pak. Zat benda lain, dagingnya apanya beda. Bisa diteliti. Tapi pakai Bismillah dengan nggak pakai Bismillah nggak bisa kau teliti. Habis, coba binatang sembelih pakai Bismillah dengan tidak disembelih, teliti dapat beda. Oh, ternyata yang disembelih jauh lebih segar. Itu sudah ilmiah. Memang nampaknya sadis. Malah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, penelitian juga, walaupun disembelih Pak, tapi dipingsankan dulu, ternyata tidak boleh. Justru tidak sehat juga. Justru menggelpar-gelparnya binatang itu dalam rangka menyehatkan dagingnya. Nah, gitu. Karena darah itu keluar keras. Dan ternyata secara ini binatang tuh nggak merasa sakit. Dia menggelepar itu fisiknya doang, tapi ternyata dia nggak merasa sakit. Sama seperti hukum pancung. Itu hukum pancung tuh Pak, orang yang mati dia nggak terasa dia mati. Hukum pancung. Memang sadis kita tengok, tapi dia nggak terasa karena begitu dia putus dia berhenti selesai. Otaknya nggak merasa sakit, langsung putus. Tapi kalau ditembak itu otaknya pecah berat apa derita yang dia rasakan. Tapi hebatnya itu bisa diteliti. Ya. Tapi saya bilang tadi ada yang tidak bisa diteliti tadi pakai Bismillah dengan tidak disembelih. Gimana? Ini Bismillah enggak? Akhirnya orang bilang sama aja nggak usah pakai Bismillah. Maka itu keyakinan kita. Karena ada zahir, ada batin, ada lahir, ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Jadi kita gitu. Memang jasmaninya nggak nampak berubah, tapi rohaninya berubah. Begitu banyak aturan-aturan Islam itu begitu Pak. Dan kita yakin betul, gitu. Makanya taat kita kagak urusan, walaupun akal nggak nyampe. Wudhu yang batal apa? Yang bikin salah apa? Maaf, pantat kan gitu, kentut ya. Tapi ketika berwudu dia dicuci nggak? Ya kalau buang air besar ya jelas. Ya kalau nggak ada urusan, tapi dia nggak dicuci. Malah yang nggak salah yang dicuci muka, tangan, walaupun ada yang pakai logika ya. Tapi karena apa? Karena yang malu muka kau kan ya muka. Iya. Itu kan logika yang enggak. Nggak ada urusan. Jadi banyak hal yang akal kita nggak nyampe. Karena urusannya apa? Ruhani. Walaupun akal kita nggak nyampe. Balik pada tadi. Jadi khusus untuk syariat ini atau hukum Allah ini, ya intinya Pak, kalau yang tadi ibadah jelas langsung kerja langit, langsung mendapat kekuatan. Ya, makanan rohani dapat kekuatan rohani. Tapi kalau ini enggak, ada sifatnya apa? Menjaga jasmani kita dan menjaga rohani kita. Semua aturan kita. Apa aja aturan. Walaupun akal kita enggak. Nah, insyaallah
minggu depan atau bulan depan kita akan bahas lebih rinci lagi. Bagaimana ya hukum-hukum Allah ini, aturan mengapa kita harus taat. Jadi karena untung kita untungnya. Mengapa kita harus taat? Karena untungnya lagi-lagi kita, walaupun saya bilang tadi bisa untung jasmani, bisa manfaat jasmani, bisa juga manfaat rohani. Kalau manfaat jasmani kadang-kadang Pak dulu nggak ketahuan, sekarang makin lama makin ketahuan tuh Pak. Kehebatan syariat itu secara apa? Secara jasmani. Ternyata sekarang sudah, contohnya tadi itu yang disembelih kan baru ketahuan sekarang. Pancung baru ketahuan sekarang. Dulu belum ketahuan karena nggak ada alat untuk mengukur. Sholat ternyata sekarang sudah bisa diukur. Ternyata orang yang sholatnya betul tuh bisa diukur frekuensi otaknya, lebih tenang. Sudah bisa diukur sekarang, secara fisik sudah bisa diukur. Puasa secara fisik bisa diukur. Sholat bisa diukur sekarang. Itu kan fisik. Tapi ruhaninya jauh lebih hebat lagi. Yang tidak bisa diukur. Karena urusan apa? Ketahuannya kapan? Nanti kalau udah mati. Cuman masalah kalau udah mati kita nggak bisa balik lagi. Makanya gunanya iman. Insya Allah kita bahas bulan depan tentang bagaimana syariat ini menjaga iman kita, menjaga rohani kita, menjaga jasmani kita, menjaga seluruh yang ada manfaat bagi kita. Ya, bermanfaat untuk jasmani atau juga bermanfaat untuk rohani. Mengapa dilarang? Karena dia bisa merusak jasmani atau bisa merusak rohani. Yang berkaitan dengan jasmani bisa masuk akal, walaupun kadang-kadang proses ilmu, tapi kalau yang rohani akal nggak masuk, akal nggak nyampe. Tapi kita apa? Sami'na. Sekarang demikian, mudah bermanfaat untuk membaca dalam. Amin. Majelis. Subhanallah. Kita. Astagfirullah.